Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam jumpa kembali dalam Rehat Jumat 5 Juni 2020. Dan pada pagi ini sebagaimana biasanya kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Dan karena itu mari kita berdoa minta topangan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami tahu Engkau adalah Allah kami yang baik. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan karena itulah Tuhan, kami selalu ingin memuji membesarkan Engkau. Karena Engkaulah andalan kami dalam menjalani seluruh kehidupan kami. Dalam suka maupun dalam pergumulan kami. Pagi ini kami akan membaca lembaran firman-Mu. Mohon Tuhan tolong kami semua. Agar apa yang kami baca menguatkan kami semua. Dan dapat kami imani, lakukan di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Ayub pasal 38 pada ayat yang ke-21 hingga 30. Demikian bunyi sabdanya. Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guru? Untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda. Apakah hujan itu beraya, atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku? Dan embun beku di langit siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu dan permukaan samudra raya mengeras. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari seluruh perikop pembacaan ini, saudara-saudara, kita diarahkan oleh satu tema, yaitu jawaban atas pergumulan. Jawaban atas pergumulan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tidak ada di antara kita yang tidak pernah mengalami apa yang dinamakan sebuah pergumulan. Dan saudara tahu pergumulan itu kadangkala membuat kita meragukan Tuhan. Bahkan kadangkala menyaksikan iman kita. Sekalipun selama ini kita kokoh, kita kuat. Tapi ketika menghadapi pergumulan, maka biasanya sebuah titik untuk menemukan arti diri seorang manusia dalam keimanannya itu mulai luntur. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini, saudara-saudara, menceritakan tentang sebuah perjalanan pergumulan Ayub yang luar biasa. Saudara tahu kitab Ayub itu adalah salah satu kitab yang paling sulit kita mengerti. Karena ini menceritakan tentang sebuah pergumulan orang yang disebut soleh. Orang yang dianggap sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi persoalannya kenapa ia mendapatkan sebuah tantangan pergumulan dalam kedekatannya dengan Tuhan. Karena itulah tidaklah mengherankan kalau dalam bagian firman Tuhan ini ketika Ayub diperhadapkan dengan sebuah pergumulan itu, saudara tahu apa yang dialami oleh Ayub? Ia kehilangan segala sesuatu yang luar biasa. Baik dia kehilangan anak, kekayaan, bahkan penyakit, bahkan hartanya, semuanya hilang dalam sekejap. Dan saudara bisa bayangkan dalam suasana seperti itu, tentu kita bertanya tentang kenapa hal ini bisa terjadi.
Inilah yang diungkapkan dalam firman Tuhan ini. Ayub mencoba bertanya kepada Tuhan, kenapa aku mengalami semuanya ini? Dan kitab ini mencoba untuk menyatakan kepada Ayub jawaban Allah kepada Ayub. Apa jawaban Allah itu? Salah satu yang dinyatakan Allah, siapakah engkau sehingga engkau bisa mengatur aku? Engkau belum lahir ketika segala sesuatunya aku ciptakan. Dan engkau tidak akan pernah tahu apa yang senantiasa aku rancang di dalam hidup seluruh perjalanan kehidupan manusia. Kita teringat saudara-saudara dari kitab Yesaya 55 itu, bahwa jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Rancangan Tuhan itu berbeda dengan rancangan kita. Dan ini yang mau dikatakan Tuhan kepada Ayub. Tidak akan mungkin engkau mengetahui apa yang aku buat dalam seluruh perjalanan manusia termasuk engkau. Sebab itu Tuhan mau memberikan sebuah penyataan kepada Ayub bahwa seluruh rancangan Allah itu adalah arahnya bermuara kepada sebuah tujuan yang jelas dan memberikan kedamaian. Sekalipun itu terkadang dalam perjalanan itu manusia menikmati atau merasakan duka cita atau pergumulan sama seperti Ayub. Pada ayat yang ke-22 sampai 24 jelas diungkapkan kepada kita, apakah engkau tahu apa yang kurancang? Engkau telah mengunjungi gunung-gunungku, tempat salju dan hujan batu kusimpan untuk semua masa-masa. Ini menunjukkan kepada kita saudara-saudara bahwa tidak ada seorang manusia pun yang mampu untuk mengerti apa yang Tuhan rancang di dalam hidup manusia itu sendiri. Mungkin saudara-saudara, Ayub merasa bahwa kesalehannya adalah modal untuk bertanya kepada Allah. Dan Allah menjawab itu dengan sebuah sikap yang jelas. Bahwa ketika Allah ingin bertindak, berbuat, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi seluruh rancangan Allah di dalam hidupnya. Karena Allah punya otoritas, punya kekuasaan, punya sebuah kendali kepada seorang manusia, termasuk saudara dan saya. Itu sebabnya ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, pergumulan saudara-saudara, pertanyaannya, apakah Tuhan membiarkan? Tentu tidak. Tuhan menyatakan kepada Ayub bahwa dia akan selalu menolong Ayub dengan caranya, bukan dengan cara Ayub. Itu sebabnya Tuhan meminta kepada Ayub untuk meyakinkan dirinya bahwa Tuhan itu akan menolong dia dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Pertanyaan bagi kita saudara-saudara, persoalan pergumulan Ayub ini sama persis dengan kita. Kita diperhadapkan dengan begitu banyaknya tantangan seperti kondisi sekarang ini. Dengan sebuah pertanyaan, tetapkah Tuhan menjaga kita semua? Apakah Tuhan tidak meninggalkan kita? Kita diingatkan melalui ciptaannya yang telah diciptakan oleh Allah, maka ia ingin menyatakan ia ada dan terus menjaga saudara dan saya. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, pertanyaan bagi kita, mengapa Tuhan mengizinkan pergumulan, katakanlah tantangan-tantangan itu di dalam hidup Ayub dan juga hidup saudara dan saya? Banyak alasannya. Ada kalanya itu memang terjadi supaya saudara dan saya berbalik dari jalan yang keliru. Ada juga kalanya pergumulan itu diizinkan oleh Tuhan karena kesalahan kita. Dan ada kalanya juga Tuhan menyatakan pergumulan-pergumulan itu adalah sebuah bentuk dari ketaatan kita kepada Dia untuk melihat, mengukur sejauh mana sebenarnya keimanan kita. Yang jelas, penderitaan, pergumulan-pergumulan yang kita alami itu adalah proses untuk memurnikan iman kita semua. Sama seperti Ayub. Kalau saudara baca dalam pasal 42 ayat yang kelima, di sana Ayub menyatakan klimaks dari keyakinannya. Dia katakan begini, selama ini aku mendengar tentang engkau dari banyak orang. Tetapi sekarang aku mengerti, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa engkau tidak pernah meninggalkan aku.
Engkau tetap mengasihi aku, dan itulah yang menjadi kesukacitaan Ayub. Dan juga bagi saudara dan saya. Marilah kita bersikap seperti Ayub, bahwa penderitaan atau pergumulan itu adalah sebuah proses untuk memurnikan iman kita. Yang penting sekarang, apa respon kita? Setiakah kita kepada Tuhan? Yakinkah kita terhadap janji yang dinyatakannya kepada kita melalui para nabi dan juga kepada Yesus Kristus? Yakinlah, Tuhan selalu menjaga saudara dan saya dalam seluruh kehidupanmu selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku, mari kita angkat satu pujian, yaitu Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari saudara-saudara, kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang senantiasa menguatkan kami semua. Kami tahu sebagai manusia kami tidak luput dari sebuah pergumulan-pergumulan, tantangan dan masalah. Tapi lewat firman-Mu hari ini, pagi ini kami dikuatkan, diyakinkan oleh Ayub bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan bagi setiap kami yang setia dan percaya kepada-Mu. Buatlah kami sama seperti Ayub yang meyakini terus bahwa kasih-Mu tak pernah pupus di dalam kehidupan setiap orang yang berharap kepada-Mu. Hari ini Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Mohon Tuhan tetap menjaga kami, memberkati kami semua, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati semua keluarga kami. Jauhkanlah daripada kami semua mara bahaya, gangguan dan penyakit, agar kami boleh terus menikmati hari-hari-Mu yang baik, dan kami boleh menjadi pelaku di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Ampunilah salah dosa kami Tuhan, dan biarlah Tuhan terus tetap menopang, memberkati kami semua. Lewat kesempatan ini kami berdoa Tuhan menjaga pemerintah kami, memberkati segala upaya dalam rangka memberantas semua COVID-19 atau wabah corona ini. Dan biarlah Tuhan yang tetap menguatkan, menghiburkan semua keluarga-keluarga yang telah mendapatkan atau mengalami sakit penyakit itu. Biarlah Tuhan terus menjadi penolong, penopang bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa seru kami. Ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada-Mu dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati saudara-saudara dalam perjalananmu. Amin.